Halo sahabat, kita jumpa lagi di Mr. Avocado Channel. Alpukat Cipedak adalah salah satu alpukat unggulan nasional yang kini makin banyak diminati masyarakat. Permintaan terhadap bibit alpukat yang terkenal karena rasanya yang lezat ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Tentu saja, ini menuntut tersedianya stok bibit yang memadai. Video kali ini akan menayangkan bagaimana proses pembuatan bibit alpukat melalui metode grafting atau sambung pucuk tersebut. Saya sudah bersama dengan Bang Ishak Wahyudi, pegiat lingkungan yang juga sekretaris kelompok usaha tani Sirih Kuning Kampung Cipedak, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kelompok usaha tani ini concern pada usaha pembuatan dan pengembangan bibit alpukat Cipedak, untuk kemudian bibit tersebut disebar ke berbagai daerah di seluruh tanah air. Untuk membuat bibit alpukat Cipedak dengan cara sambung pucuk dari awal sampai bibit tersebut siap tanam, dibutuhkan waktu antara 8 sampai 9 bulan. Adapun bahan yang dibutuhkan adalah media tanam, seedling atau rootstock sebagai batang bawah, dan terakhir adalah entres atau pucuk yang akan menjadi batang atas. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan meliputi polybag ukuran 18 x 18 cm, pisau cutter, plastik wrapping, dan plastik sungkup. Langkah pertama adalah menyiapkan media tanam. Media tanam ini biasanya berisi campuran antara tanah merah, kohai kambing terfermentasi, campuran kompos yang sudah dihaluskan, sekam bakar, dan sekam mentah. Kadang kalau ada ditambah dengan kohai ayam. Bahan-bahan tersebut dicampur merata dengan komposisi 1:1. Acak-acak nih. Ya. Acak. Biar merata. Segitu tuh bisa dapat berapa ini? Ini bisa polybag 25 sekitar 20. Oh, 20 ya. Yang ukuran 25 ya. 25. Kalau untuk 18 bisa 60, 80. oh, lebih banyak. Ya kan, volumenya beda ya. Iya, beda ya. Itu relatif lebih praktis pakai tangan atau pakai alat? Tangan. Iya. Kalau kami petani ya enaknya begini. Ngobok aja dah. Merata kalau gitu. Pakai tangan ya, bisa merata. Itu pegang yang gumpa-gumpa berpegang bisa kita sambil. Ya. Kemudian media tanam tersebut dimasukkan ke dalam polybag semai ukuran 18 x 18 cm. Setelah media tanam siap, tanamlah biji alpukat ke dalam media tanam. Posisi harus benar dengan ujung lancip menghadap ke atas. Pilih biji yang sehat, ukuran besar dan tua. Sumber biji sesuai dengan peruntukan. Untuk membuat bibit label putih, biji dan entres harus berasal dari pohon induk tunggal Cipedak. Label putih ini berfungsi sebagai duplikat dari pit. Untuk membuat bibit label ungu, biji harus berasal dari pohon hasil tanam label putih dan entres dari pit. Sedangkan untuk bibit label biru atau benih sebar, biji bisa berasal dari sembarang pohon, tapi diutamakan yang kondisinya sehat, ukurannya besar, dan tua. Sumber entres bisa berasal dari bibit label ungu atau putih. Kemudian simpan biji yang sudah ditanam tadi di tempat yang teduh sampai bertunas dan tumbuh sebagai pohon baru. Biasanya pohon baru hasil tanam biji sudah bisa disambung pada usia 2-3 bulan sejak tanam. Untuk melakukan sambung pucuk, siapkan seedling atau batang bawah, entres atau pucuk dari pohon induk. Proses penyambungan atau grafting biasanya tidak lama,
tergantung keterampilan grafter. Setelah batang bawah dan entres tersambung, maka hasil sambungan tersebut disungkup menggunakan plastik PE atau plastik yang biasa digunakan untuk membuat es lilin. Simpan atau biarkan bibit hasil sambung pucuk di tempat yang teduh agar tidak mendapat paparan sinar matahari secara langsung. Biasanya pada usia 1 bulan, tunas mulai tumbuh dan sungkup bisa dibuka. Biarkan tanaman baru tersebut beradaptasi perlahan dengan lingkungan baru dan mendapat paparan sinar matahari yang cukup. Setelah bibit berusia 2-3 bulan, dilakukan opersak atau pemindahan bibit dari polybag ukuran 18 x 18 cm ke polybag yang lebih besar, dalam hal ini ukuran 25 x 25 cm. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ruang tumbuh yang lebih luas sehingga bisa mendorong pertumbuhan bibit secara optimal. Ini opersak dari standar bibit mula sambung. Sambung ya dari ini kan usia setelah sambung usia 1 bulan. Ini 1 bulan ya. Setelah sambung ya usia 1 bulan. Bisa kita langsung pindahin dari ukuran 18 cm diameter ke 25 cm. 25 cm. Untuk pembesaran. Ya. Kenapa harus dipindahin? Kenapa harus dipindahin? Karena untuk pertumbuhannya dia lebih luas lagi. Butuh ruang yang lebih luas. Butuh. Biar pertumbuhannya juga akarnya bisa jalan. Yang kita harapkan untuk pohon itu juga bibitnya bagus pertumbuhannya. Dan siap untuk disebar dan dipasarkan di masyarakat kala usianya memang sudah cukup. Berapa bulan? 6-7 bulan. 6-7 bulan dari 6-7 bulan dari kita proses sambung. Sambung pucuk ya. 6-7 bulan dari sambung pucuk. Tuh teman-teman, 6-7 bulan ya, bukan 2 bulan tuh. 2 bulan mah. Kalau baru 2 bulan baru segini ya kena matahari gosong. Iya, benar. Nah, ini selama di penyambungan di polybag yang 18 cm itu ada treatment nggak, ada misalkan dikasih pupuk atau apa? Iya, karena dari awal mulanya ini sudah dari medianya memang kita khusus buat, jadi kita nggak ada tambahan yang lain. Medianya dia aja udah cukup sebetulnya. Cukup. Sampai dia sambung. Setelah sambung, dia harus digenjot lagi media baru, makanya kita opersak. Karena haranya dia selama di polybag ini udah tiris turun ke bawah. Dan nutrisinya kan sebenarnya diambil dari biji ya, udah masih ada kan? Kalau masih ada biji dari biji, tapi akar itu juga udah turun. Ini akar udah mulai. Iya udah. Kalau kita mau genjot lagi pertumbuhan, bisa kita kocor pupuk cair. Dengan bebas, koper cairnya bebas. Bebas, bisa dengan kohe kambing, fermentasi itu juga bagus. Atau ada seni kelinci itu juga bagus. Tapi kan kalau kita di Jakarta nggak ada seni kelinci. Yang ada aja lah kita manfaatkan potensinya untuk tanaman itu apa ya, kita bikin kompos dari limbah-limbah rumah tangga juga bisa buat pupuk kocornya. Ada komposter, mini komposter bisa. Ini sampai penuh ya itu media? Iya, kita usahain sampai penuh. Kenapa? Karena nanti pada saat berjalan waktu dia akan susut ke bawah. Jadi kalau misalkan udah lama turunnya nggak jauh dia. Iya. Tapi tetap pangkalnya itu tetap di atas. Di atas ya. Kita nggak uruk di bawah. Jadi pangkal bijinya tetap di atas ada. Manggilnya. Oke. Terus setelah di situ disiram berapa kali? Kebutuhan disiram tergantung cuaca. Kalau hujan nggak perlu kita siram. Perlu ya. Tergantung cuaca lah ya. Kalau hujannya sering mah biarin aja. Biarin aja. Nah, tapi kalau kemarau nih nggak ada hujan sama sekali. Ya minimal sore hari siram ya. Berapa kali seminggu? Sehari sekali lah. Sehari sekali ya. Oke. Karena dia kan aja. Karena dia kan nggak suka basah, terlalu basah. Iya. Apalagi kebanjiran. Banjiran akarnya rentan busuk. Iya. Bibit yang sudah dipindahkan ke polybag ukuran 25 x 25 cm tersebut
Kemudian disimpan di tempat yang teduh, lalu secara perlahan ditempatkan pada lokasi yang mendapat paparan sinar matahari langsung untuk merangsang pertumbuhan. Setelah tumbuh dan lebih kuat, pada usia 6-7 bulan sejak sambung pucuk, bibit hasil sambung pucuk tersebut sudah bisa dijual dan ditanam ke lahan. Bagi sahabat yang ingin menanam alpukat dari bibit hasil sambung pucuk, sebaiknya beli dan tanamlah bibit yang sehat dan sudah berumur minimal 8-9 bulan atau usia 6-7 bulan sejak sambung pucuk. Kenapa? Karena pada usia tersebut, tanaman bibit sudah relatif kuat dan adaptif terhadap lingkungan baru, sehingga risiko gagal tanam relatif lebih rendah. Demikian sahabat, proses dan tahapan pembuatan bibit alpukat cipedak dari awal sampai bibit tersebut siap tanam. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu kembali pada tayangan video berikutnya. Sampai jumpa.